Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Tema yang nanti akan dilanjutkan tausiahnya oleh Uus adalah ada yang ngomongin kita di belakang. Nah, kiat menghadapi orang yang suka ngomong kita di belakang seperti apa? Nanti Uus akan melanjutkan tausiahnya. Tapi sebelumnya Uus ya, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @bukanhijausage. Namanya @bukanhijausage. Berarti biru langit. Hijau telur asin. Assalamualaikum Ustadz Encep yang paling kasep. Alhamdulillah. Mau tanya, gimana cara ngadepin orang yang berbicara baik di depan tapi justru suka ngomongin kita di belakang? Soalnya aku punya teman. Oh ya teman. Soalnya aku punya teman yang kalau ketemu tuh rumah banget. Iya ramah. Nggak kelihatan anaknya suka gosip, tapi ternyata di belakang dia suka jelek-jelekin aku. Katanya tuh aku tuh ya bisa kerja di tempat yang oke karena aku nyolok. Oh iya nyogok ya. Terus juga aku dibilang murahan. Ya karena suka gonta-ganti pacar. Padahal semua itu nggak benar. Mohon pertanyaannya Ustadz. Mohon pertanyaannya. Jawabannya. Mohon jawaban terbaiknya Ustadz. Siap. Di depan baik, ternyata di belakang suka gosipin dia. Dibilang kerjanya, kamu bisa kerja di sini karena kamu nyogok. Dibilang suka gonta-ganti pacar. Nah, padahal semua itu tidak benar. Mohon jawabannya Ustaz. Baik, Bu. Inna min syarrin nas dzal wajhain. Manusia yang paling buruk kata Nabi itu manusia yang punya dua wajah. Di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B. Bu RT sini. Ih, emasnya kok nggak dipakai? Kan Bu RT, atuh pakai emasnya. Sama itu alisnya ditambahin atau biar cetar membahana. Bu RT pejabat depan Bu RT ngomongnya gitu, pindah ke sana sama Ceedoh cepatim Ceiis beda lagi. Lu tahu nggak Bu RT, ih kata gua mah ya norak banget. Dari kejauhan emang kayak Syahrini, pas deket nih. Hati-hati Bu, kita banyak temen di depan kita manis, tapi di belakang kita iblis. Itu namanya orang yang berwajah, dan kata Nabi itu seburuk-buruknya orang. Orang yang berwajah dua seburuk-buruknya manusia. Ini orang apa manusia? Orang yang berwajah dua itu seburuk-buruknya orang. Nggak konsentrasi. Udahlah pokoknya itu. Orang yang paling buruk di muka bumi ini yang punya dua wajah. Tadi pertanyaannya si ibu apa? Pertanyaan si ibu ini. Bukan hijau sage. Bukan hijau sage. Dituduh suka gonta-ganti pacar, masuk kerja nyogok, di depan baik, di belakang ngomongin. Nah, bagaimana tuh? Ya udah kayak tadi, kayak pertanyaan yang pertama, biarin aja. Ada orang yang nuduh kita, ada orang yang ngejelekin kita rugi atau enggak? Enggak rugi sama sekali. Yang rugi siapa? Yang ngomonginnya. Ini orang yang ngomongin kita Bu, ibu.
teh hijau sage, orang yang ngomongin kita, orang yang ngomongin kita nih, entar di akhirat itu keburukan-keburukan kita dikasih sama dia. Jadi ibu hati-hati, ibu ngomongin orang, itu keburukan dia dikasih ke ibu, kebaikan ibu dikasih ke dia. Makanya ketika kita menghadapi orang-orang yang suka ngomongin kita di belakang, ini saya ambil di kitab Hilyatul Aulia namanya, karangan Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Beliau mengutip satu nasihat dari Imam Ja'far Shadiq. Luar biasa Bu, nasihatnya bagus sekali. Ketika ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang menggunjing kita di belakang, apa kata Imam Ja'far Shadiq? Fala taghtam, jangan risau dan jangan galau. Jangan risau dan jangan fa innahu in kana kama yaqul kanat uqubatan ujjilat. Kalau benar apa yang mereka bicarakan tentang kita, berarti itu hukuman dari Allah buat kita yang disegerakan. Kita punya keburukan, dihukum sama Allah di dunia, tidak di akhirat. Kemudian wa in kana ala ghairi ma yaqul, ketika yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan keadaan kita, kanat hasanatan lam ya'malha, biarin aja, biar itu jadi kebaikan yang tidak pernah kita lakukan. Kita nggak bikin kebaikan tapi dapat pahala kebaikan. Jadi nasihatnya apa? Kalau ada orang yang ngomongin kita, ngegibahin kita, jangan risau dan jangan galau. Kenapa? Biarin aja. Kalau itu benar, oh berarti dosa kita. Allah mensegerakan hukuman tentang dosa kita di dunia. Kalau itu tidak benar, berarti kita dapat kebaikan yang tidak susah-susah kita melakukan kebaikan. Ibu diomongin sama orang, berarti ibu dapat kebaikan. Semakin banyak diomongin orang, maka semakin banyak kebaikan kita. Ibu pengen banyak kebaikan? Ibu share di WA, ibu-ibu, bapak-bapak omongin saya ya, kejelekan saya omongin tuh semuanya, biar saya banyak kebaikan. Jadi cara menghadapinya gimana? Jangan risau, jangan galau, sama yang terakhir menghadapi orang-orang yang suka gibah, menggunjing, membicarakan keburukan kita. Satu, jangan emosi. Kalau ibu emosi, akan ada bahan buat mereka. Jangan emosi, kendalikan diri. Orang gibah, terima kasih, alhamdulillah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz mengucapkan alhamdulillah? Karena tadi apa? Kebaikan kita nambah. Nanti di akhirat keburukan ibu dikasih sama orang itu. Untung atau tidak? Baik, oke, sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Gak ada mau saya nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang janda. Janda. Yang, Iya. yang selalu diomongin tetangga. Kebetulan saya janda meninggal suami. Suami saya Ibu meninggal. single parent, menjadi seorang janda. Iya. Kemudian Kadang- menjadi bahan perbincangan tetangga-tetangga. Iya. Terus? Kadang saya berdandan sedikit disangka mau cari suami baru. Dandan sedikit disangka mau cari suami baru. Iya. Keluar malam disangka perempuan gak benar. Keluar malam disangka perempuan gak benar. Karena saya pada keluar itu mau cari nafkah untuk anak-anak saya. Betul. Suatu hari anak saya tuh pernah bilang, katanya, Mama tuh diomongin ibu-ibu di warung, katanya. Kenapa? Kata Mama. Iya. Mama tuh katanya gatel, mau-maunya mau-maunya dideketin, digoncengin Pak RT. Oh, ibu sempat dibonceng Pak RT.
Dan ibu benar, pada saat bonceng Pak RT, ibu ngerasa gatel nggak gitu? Enggak sih, Ustaz, PRT-nya udah mandi. Oh udah mandi ya, jadi nggak gatel ya bu. Memang pernah saya digonceng Pak RT, Pak Ustadz, itu pun Ibu karena waktu terdesak. dibonceng di depan apa di belakang? Di belakang Pak Oh, iya, Ustadz. Pikir kayak belanjaan di depan. Kebetulan waktu itu saya pulang kerja dan cuacanya itu udah mendung. Kebetulan beliau lewat depan saya dan menawarkan pulang barang. Siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Oh iya, Masya Allah saya lupa. Nah makanya sih juga bingung ibu siapa? Iya. Nama saya Ibu Karmi dari Majelis Taklim Ibu Karmi. Ahli Sunnah. Arsuna. Ibu Karmi. Bekasi, iya. Baik. Abis diboncengin terus Boncengin ibu Pak RT. lanjutin. Saya pun digoncengin juga nggak deket-deket Ustaz. Saya Ini duduknya Bu saya- RT, ini Pak RT. Ini Ibu Karmi di belakang banget gitu. Iya, Jarak. Pak RT depan stang gini. nggak di belakang motor juga Pak. Jaraknya jauh tuh Bu ya. Ya karena kebetulan Pak RT itu juga seorang duda. Wah. Gimana nggak jadi bahan berita? Ini kenapa jadi keprok semua? Seneng banget sama duda romannya. Enggak. Oh iya. Ini jadi gimana ini nggak jadi bahan berita? Ibu naik motor berdua, ibu seorang janda, Pak RT seorang duda. Walaupun terpisahkan oleh jarak ibu di belakang, Pak RT di depan gini, tetap aja jadi berita. Terus jalan naik motor berdua, Iya, berhenti nggak nih motor jalan masih jalan nih? masih jalan Pak Masih Ustaz sampai jalan. rumah. Sampai rumah, Iya, sampai depan rumah maksudnya. sampai depan rumah, berhenti motornya. Iyalah. Apa ibu langsung turun apa berhenti dulu motornya? Saya turun ya berhenti dulu Oh baru berhenti saya dulu. turun. Takutnya ibu langsung turun, Pak itu langsung jalan. Takut dibilang tetangga ngeliat gitu maksudnya bu. Nah. Oke, terus? Yang jadi pertanyaan saya harus Bayar nggak ke PRT? marah sama ibu-ibu yang ngomongin saya Ya. atau saya harus melabrak ibu-ibu itu. Nanti kalau saya melabrak, Banyak loh berapa orang tuh yang harus dilabrak bu? disangkanya saya arogan. Iya ya bu ya. Gimana Pak Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Jadi pertanyaannya apakah ibu harus diam saja atau melabrak orang-orang yang mau menyebarkan berita itu Betul. bahwa ibu dekat dengan Pak RT? Nggak, berita yang mana nih yang mau diklarifikasi? Yang saya pertanyakan bahwa semua tuduhan ibu-ibu itu tidak ada yang benar Pak Ustadz. Karena saya keluar rumah mencari nafkah buat anak-anak saya. Dan saya tidak pernah berbuat yang tidak-tidak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Memang ganteng. Memang bahan gibah yang enak itu buat ibu-ibu satu janda. Yang kedua bendahara acara. Entah itu bendahara komite atau bendahara arisan atau bendahara RT. Itu paling seneng digibahin sama teman-temannya. Tuh liatin. Bukan janda, yang bendahara. Tuh liatin, beli gelang baru. Pantes aja duit kita nggak kelihatan kemananya, dipakai kali itu sama dia. Nah, satu itu. Yang kedua ini janda itu ya Allah, mudah-mudahan teman-teman kita yang sekarang menjadi janda Allah kuatin hatinya. Jadi janda itu serba salah, maju mundur kena. Janda itu geser dikit aja genit lu. Geser dikit doang. Ya Allah, yang namanya orang skincarean kan wajar ya. Mau janda mau bukan janda, yang namanya merawat tubuh mah harus bentuk syukur kita sama Allah. Ini giliran janda, alisan dikit, pupuran dikit, langsung disebut centil. Jagain suami kita, ada yang lewat tuh. Ya Allah, ibu jangan gitu ya bu ya. Jangan ya.
Karena setiap kita pasti akan merasakan di posisi itu. Hari ini bisa jadi suami kita ada, besok tidak ada. Belum tentu ya. Jadi bagaimana Ustadz? Saya harus melabrak orang yang kayak gini. Melabrak tidak diperkenankan. Jangan dilabrak, dikasih tahu aja. Kasih tahu yang baik, nggak boleh loh begitu. Saya pulang malam, saya dan bukan buat apa-apa, tuntutan kerja saya di tempat saya kerja. Mohon maaf ibu, jangan takut suami ibu direbut sama saya. Maaf, nggak level. Gituin bu. Kalau ada ibu-ibu yang begitu bilang, bu maaf ya sama suami ibu, mohon maaf nggak level. Saya mah levelnya minimal gajinya 2 digit. Sama titip nih buat Bu Karmi. Salah dari Bu Karmi apa? Dibonceng Pak RT. Nah, itu salahnya. Yang satu janda, yang satu duda. Bukan mahram. Bareng. Tapi kan jaraknya jauh naik motornya, gak deketan katanya. Sama nih Bu Karmi aja. belakang, RT apa kena setang nih. Jauh, ada space yang luas gitu. Jauh boleh, misalkan Pak RT di Jakarta, ibu di Bandung. Boleh nggak apa-apa itu mah. Itu sebutnya kesalahan ibu. Karena bagaimanapun, apalagi dua-duanya menyandang duda dan janda, bukan mahram, bareng pulang. Ya iya nyari gara-gara itu namanya. Lewat depan warga lagi ya kan? Depan warga. Oh gini. Udah kena dah. Itu udah sasaran empuk ibu-ibu rumpi itu udah pasti. Ya bu ya, jangan diulangi yang itu. Iya. Bagaimanapun seorang single parent harus menjaga sikap. Betul. Jaga sikap. Apalagi muka-muka yang dimanja-manjain, jangan ibu. Lihat ada orang nggak usah sok ramah begitu, jangan. Biasa aja. Jangan bu ya. Lu malah manggil. Udah tahu janda manggil ya orang dateng gimana? Jangan gitu ya, jangan ya. Jangan bu ya. Oke Bu Karmi, artinya dijaga sikap sewajarnya saja, hindari konsumsi publik, hindari jualan pemberitaan. Ya itu tadi sasaran empuk, naik motor sama Pak RT yang duda. Itu doang salah ibu, satu doang, itu doang salah tuh. Coba kalau waktu itu ibu tolak tawaran Pak RT, nggak bakal jadi bahan omongan mungkin ya kan? Ya namanya cinta kali Kang Bedu. Oh, ya. Ya, pokoknya mudah-mudahan Bu Karmi bisa bisa meluruskan pemberitaan yang miring. Insyaallah. Ya, nanti warga juga mendapatkan informasi yang benar langsung dari Ibu Karmi dan jangan diulangi naik motor sama Pak RT. Kecuali bonceng bertiga sama Bu RT udah gak ada Bu RT kan dia duda ya. Saya lupa. Kecuali ibu mau jadi ibu RT nanti. Iya. Setelah ibu jadi ibu RT baru naik motor bareng. Oke Bu? Iya. Kalau ibu boncengan sama Pak RT, ntar ibu rebutan sama Cokokom yang janda juga. Hati-hati Bu. Oke baik Bu Karmi, puas jawaban dengan lulus. Oke tepuk tangan buat Ibu Karmi ya. Setelah Ibu Karmi, siapa lagi yang mau naik motor sama Pak RT? Naik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Sa'diah. Ibu Sa'diah. Dari Majlis Ta'lim Jami' Nuruddin, lingkungan Kedawung, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Cilegon, Banten. Cilegon, Banten, Mangga. Ibu sakit, Begini Pak Ustadz. Ibu lagi sakit mah? Agak mules dikit. Oh, mules. Iya, makanya dipegangin. Iya, ngelihat siapa jadi mules? Ngelihat Pak Uus yang ganteng. Masya Allah, luar biasa. Sasaran empuk nih. Buat gosip, jadi gosip itu bahaya nih Ibu. Mangga lanjut. Pak Ustadz. Iya. Saya mau cerita Pak Ustadz, bolehkah? Silakan. Iya.
Begini Pak Ustadz, sebenarnya saya dari tadi pegang perut lagi galau Pak Ustadz. Oh. Sebentar ibu, Galau, Pak ibu Ustadz. galau. Iya. Tapi yang dipegang Perut. Iya. Nah, jangan-jangan mau minta, Tidak bukan boleh. mau nanya. tidak Jangan. boleh suud. Lihat itu lihat Pak Ustadz pegang perut terus. Jangan-jangan ini anak Pak Ustadz. Gak boleh sakit perut tadi Bu ya. Nggak boleh sakit perut, ya. suuzon, nggak boleh suuzon. Silakan Pak Bu. Iya Pak Lanjut, Bu. Ustadz. Apa yang membuat Ibu galau nih Bu Iya. ketika pegang perut? Saya Pak Ustadz, Siap. saya punya anak nih Tuh ya, kan. lulusan kuliah. Ya. Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz, setahun ini anak saya alhamdulillah sudah bekerja di perusahaan di Cilegon. Wah. Cilegon, Ya, industri. Dan akhir-akhir ini anak saya menjadi tidak betah Pak Ustadz. Padahal dia alhamdulillah sudah dapat gaji lumayan gitu. Akhir-akhir ini kami sebagai orang tuanya memantau gitu kan. Kata mamahnya, "Dek, kenapa kamu ini akhir-akhir murung?" "Mama, saya nggak betah. Padahal manajer saya luar biasa sayangnya, baik sama saya. Kenapa nggak betah? Teman-teman saya ngomongin saya di belakang. Padahal Pak Ustadz, saya tahu anak saya itu pendiam. Tidak pernah ngomong sama siapapun kecuali sama mama kalau mau kerja. Mah, permisi mau kerja, Aa pulang sore, oke gitu. Dan setiap hari seperti itu. Selanjutnya dia kalau sudah kerja langsung pulang. Kata teman-teman, namanya Kiki ya Pak. Ki, sini kita main dulu, ayo. Kita jajan dulu yang enak-enak. Kan kita kan habis gajian gitu Oke. kan. Kata anak saya, maaf teman-teman, saya lebih baik nabung. Karena apa? Untuk masa depan saya gitu, uang gajiannya. Kata Kiki kepada teman-temannya. Iya. Menolak ya cara halus Iya, ya. menolak secara halus. Makanya anak saya selalu izin sama saya. Dan anak pun curhat sama mamahnya. Kata si Kiki ke saya, "Mah, saya udah nggak betah pengen berhenti." Kata mamah, "Dek, nggak usah berhenti, biarin aja diomongin di belakang mah." Terus Udah. kata Kiki? Iya, sekarang Kiki tetap bekerja, namun sikapnya masih diem, masih banyak pikiran Pak Masih Ustadz. merasa nggak nyaman. Nah, nggak nyaman dengan Karena suasana teman-temannya. kantor yang membicarakan Kiki. Betul, nggak mau. Kiki tahu dia- dari mana tuh kalau itu menjadi bahan pembicaraan. Enggak, bisik-bisik Merasanya. tuh ada itu tuh dia mah tuh enggak mau gaul, enggak mau ini. Merasa Sehingga ya. dia merasa katanya lo sifatnya individual. Individual, mandiri sendiri, tidak gimana sama teman gitu Pak nggak mau Ustadz. gaul. Nggak mau membaur ya. Iya, padahal ya artinya emang anak saya nurut sama orang tua Pak Ustadz ya. Mungkin tadi saya nasihatnya udah biarin aja kalau kamu diomongin gitu aja, ngambek gitu aja nggak betah gitu kan. Jadi saya bagaimana nih menasehati anak saya si Kiki agar dia bertahan untuk di perusahaan. Karena manajernya sayang sama dia, cuma staf-stafnya selalu ngomongin dia karena tidak mau diajak keluar Pak Ustadz gitu. Bisa jadi itu. Iya. Ya nanti kita bahas sama Ustadz ya Bu ya. Selanjutnya sekarang kan Pak Ustadz cari kerja susah. Betul Abang. Banyak bapak-bapaknya di PHK. Nah justru itu anak saya pengen saya pertahankan di Oke. perusahaan itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, maaf tadi Ibu siapa, saya lupa Ibu. Oh iya Ibu Sadia. Setelah ini ya Ibu Sadia ya, kita akan dengarkan jawaban dari Uus. Jadi jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.